Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarani Afrailita dengan nomor BP 2412027 dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan modul mengenai filtrasi. Nah, tujuan dari praktikum filtrasi yang pertama yaitu mempelajari proses pemisahan partikel padatan dari suatu cairan menggunakan alat filtrasi. Yang kedua, menentukan nilai spesifik resistance dan tahanan dari filter medium. Selanjutnya, landasan teori dari filtrasi itu sendiri yaitu ada yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi itu sendiri. Yang pertama adalah luas permukaan. Jumlah filtrat per satuan waktu berbanding lurus dengan permukaan media filter. Artinya, semakin besar luas media, maka akan semakin besar daya filtrasinya. Yang kedua ada beda tekan kedua sisi filter. Laju filtrasi berbanding lurus dengan beda tekanan di antara kedua sisi filter. Yang ketiga ada tahanan media filter, di mana media filter berpori memiliki banyak saluran, sehingga tekanan media terhadap aliran yang menembus besar jika kapiler besar atau malah sebaliknya. Nah, yang keempat ada cake filter tahanan. Semakin tebal cake selama filtrasi, tahanan semakin besar, sehingga daya filtrasi menurun. Yang kelima ada viskositas cairan. Semakin kecil viskositas cairan, maka semakin besar laju filtrasi. Selanjutnya, prinsip dasar dari filtrasi itu tersebut, yang pertama ada memisahkan padatan dengan cairan berdasarkan partikel yang digunakan di industri pangan. Selanjutnya, jenis filter berdasarkan gaya dorong. Yang pertama, plate and frame filter. Yang kedua, gravity filter. Yang ketiga, batch leaf filter. Yang keempat, press filter. Dan yang kelima, rotary vacuum drum filter. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum tersebut. Yang pertama ada gelas ukur, gelas piala, cawan, piknometer, timbangan, gayung, ember, termometer, alat filter press, pengaduk kayu. Bahannya ada tepung tapioka dengan air. Nah, selanjutnya skema kerja. Yang pertama ada tahap pembuatan umpan. Langkah yang harus dilakukan pertama kali itu menimbang tepung 1 kilo dan 2 kilo sesuai dengan penugasan. Yang kedua, kita ukur air 10 liter dan kita masukkan ke dalam ember tadi. Kita campurkan dengan tepung tersebut, kemudian kita aduk hingga tersuspensi. Nah, seperti pada contoh di samping. Nah, setelah kita aduk tadi kan, kita masukkan ke dalam tangki. Nah, tahapan kedua yaitu proses operasinya, di mana kita alirkan udara kompresor dengan membuka keranci agar tidak ada endapan. Kemudian kita timbang kain filter tadi dan kita catat. Kemudian setelah ditimbang dan dibersihkan, pastikan bersih, tidak ada robekan pada filternya. Lalu kita pasang filter pada pad and frame. Lalu setelah itu kita tutup keran dan cek tekanan pada pressure gauge. Setelah itu buka keran C untuk dialirkan filtratnya. Setelah buka keran H untuk menampung filtrat, catat volume filtrat setiap 20 detik sekali sesuai dengan penugasan. Lalu kita hitung densitas filtrat dengan menampung sisa filtrat tadi. Nah, setelah itu baru buka pad and frame. Setelah selesai proses filtrasi tadi, kemudian kita timbang kain filter yang basah tadi, ambil cake pada medianya, hitung kadar air cake. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahapan akhir, di mana yang pertama kita cuci tangki pencampuran dengan mengisi tangki dengan air dan dibuka katup bawah. Katup bawahnya kita buka. Selanjutnya kita bersihkan frame dan medium filternya. Baru kita matikan aliran listrik ke pompa. Nah, berikut skema alat pada filtrasi. Dapat kita lihat sama-sama bentuk skema alat dari filtrasi tersebut. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan yaitu filtrasi dan larutan tepung yang terdiri dari percobaan 1 kilo tepung dan 10 liter air, dan yang kedua 2 kilo tepung dengan 10 liter air. Filtrasi merupakan cara untuk memisahkan padatan atau suspensi dengan menggunakan bantuan media filter. Pada praktikum kali ini, filtrasi ini sendiri berarti proses pemisahan partikel padatan atau suspensi dalam larutan. Partikel padatan dipisahkan secara mekanik fisik dari larutan dengan menggunakan medium berpori. Produk ini diinginkan bisa berbentuk filtrat ataupun cake padat.
Nah, pada percobaan ini digunakan salah satu alat filtrasi yaitu pad and frame filter press. Nah, menurut Geopolis 1993, filter akan mengalir melalui filter dan lapisan cake akan terbentuk pada sisi frame. Proses akan terus berlangsung sampai filter penuh dengan cake padat. Jika kondisi tersebut tercapai, maka filter akan dicuci. Selanjutnya, semakin banyak volume umpan yang akan difiltrasi, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan filter untuk memisahkan komponen. Karena padatan semakin banyak terakumulasi di filter sehingga cairan sulit melewati pori cake atau padatan basah, menurut Apriani 2015. Hal ini disebut dengan cake resistant. Nah, tekanan yang besar dapat menyebabkan debit filtrat yang besar pula, karena gaya dorongnya yang kuat. Namun berisiko menyebabkan padatan yang seharusnya tertahan di permukaan filter menjadi lolos karena bertekanan tinggi, sehingga hasil filter tidak jernih. Dari data pengukuran volume filter 20 detik, saat awal filtrasi, volume yang didapatkan mengalami peningkatan karena cake yang tertahan di permukaan filter masih sedikit. Kemudian baru mengalami penurunan saat sudah banyak cake yang tertahan, sehingga cairan sulit menembus dan juga karena volume umpan yang semakin lama semakin berkurang hingga tangkinya kosong. Selanjutnya, percobaan pada praktikum ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan massa tepung yang berbeda, yaitu 1 kilo dan juga 2 kilo. Nah, dengan volume air yang sama, yaitu 10 liter, atau sama dengan 10 kilo. Setelah dilakukan filtrasi, didapatkan debit filtrat 31 mili per detik pada percobaan pertama dan 38 mili per detik pada percobaan kedua. Debit aliran ini dipengaruhi oleh volume dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses filtrasi. Semakin banyak volume umpan yang akan difiltrasi, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk proses filtrasi. Tekanan yang mendorong umpan agar mengalir juga berperan penting dalam penentuan debit filtrat yang keluar. Semakin tinggi tekanan yang akan dipasok ke dalam tangki, maka semakin cepat proses filtrasi berlangsung. Tetapi, hal ini berisiko karena dapat menimbulkan kebocoran dan kerusakan pada alat akibat tekanan yang terlalu tinggi. Nah, maka dari itu, saat praktikum kami menggunakan kontrol tekanan itu kurang lebih 4 bar agar proses filtrasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan data grafik yang sudah saya paparkan di PPT ini, dari data tersebut mendapatkan persamaan Y sama dengan 0,0001X ditambah 0,079. Persamaan linear ini yang digunakan sehingga didapatkan resistensi cake-nya untuk sampel tepung 1 kilo adalah 44,94 M per kilogram dan resistensi filternya 8,876403 kali 10 pangkat 6 M-1. Selanjutnya, nah pada grafik kedua didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan min 0,004 dikali 0,20112. Persamaan linear ini yang digunakan sehingga didapatkan resistensi cake-nya untuk sampel tepung 2 kilo adalah 89,88 meter per kilogram dan resistensi filternya 2,260671 dikali 10 pangkat 7 meter min 1. Nilai resistensi cake menunjukkan seberapa sulit atau seberapa besar hambatan yang dihadapi cairan yang hendak difiltrat saat melewati lapisan kue atau cake, karena cake juga berperan sebagai filter. Sementara, resistensi filter medium menyatakan hambatan yang dialami cairan saat melewati filter medium. Kedua nilai ini dapat mempengaruhi efisiensi filtrasi. Semakin besar nilai hambatan, maka semakin sulit cairan melewati medium filtrasi, sehingga dapat mengurangi laju efisiensi dan filtrasi penghilangan partikel zat terlarut dan cairan atau penyaringannya menurut Intani 2003. Nah, nilai slope yang negatif yaitu min 0,001 dan min 0,002 dikarenakan volume yang tidak konstan. Akibatnya, nilai resistensi cake juga negatif. Dapat dilihat dari grafik bahwa hasil praktikum tidak linear dengan persamaan garis regresi seharusnya. Ditandai dengan koefisien
korelasi R pangkat 2-nya hanya bernilai 0,789 dan 0,8298. Idealnya, agar persamaan linear memiliki keakuratan yang baik, nilai koefisiennya korelasinya berkisar 0,98 sampai dengan 1. Nah, setelah filtrasi selesai, terdapat cake yang tertahan pada filter medium. Cake ini mengandung air yang ada pada umpan untuk menentukan neraca massanya. Ditentukan kadar air yang terdapat pada cake. Pada percobaan pertama, kadar air pada cake yaitu 59%. Dan pada percobaan kedua yaitu 29%. Pada perhitungan neraca massa, terdapat loss atau kehilangan massa yaitu sebanyak 0,8965 kg pada percobaan pertama dan 0,7804 kg pada percobaan kedua. Kehilangan massa ini dapat disebabkan oleh terdapatnya umpan yang masih tertinggal di dalam tangki, yaitu sebanyak 82 ml pada percobaan pertama dan 235 ml pada percobaan kedua. Adanya umpan yang tertinggal di sela-sela peralatan serta pada linear medium, dan adanya umpan yang tumpah pada saat larutan uji umpan dalam tangki. Nah, konsentrasi umpan pada sampel tepung 2 kilo lebih besar, sehingga nilai resistensi cake-nya juga lebih besar. Nah, konsentrasi umpan yang berpengaruh terhadap nilai resistensi cake dan nilai resistensi visal medium, yang mana hal ini dapat mempengaruhi laju, alir, dan efisiensi dari proses itu sendiri. Dari praktikum ini, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya, pemasangan lempengan pad and frame yang harus erat dan tepat agar cake tidak hancur dan mencegah kebocoran. Nah, tekanan di dalam tangki umpan harus dialirkan ke dalam filter empress. Kemudian pengadukan umpan agar tepung tidak mengendap karena jenis larutan suspensi atau tidak tercampur dengan homogen. Faktor lain yang mempengaruhi filtrasi adalah tebalnya cake. Semakin tebal cake, maka cairan dilewati filternya akan semakin jernih. Karena pori-pori cake semakin rapat, waktu filtrasi yang semakin lama akan menghasilkan filter yang semakin jernih pula. Menurut Apriani 2015. Nah, dapat disimpulkan pada praktikum filtrasi, yaitu filtrasi berfungsi memisahkan padatan dari cairan dengan melewati campuran melalui media filter. Cairan filtrat yang lolos, sedangkan padatan atau cake tertahan di permukaan filter. Nilai spesifik cake resisten tepung 1 kilo yaitu 44,94 meter per kilogram dan tepung 2 kilo 89,88 meter per kilogram, yang menunjukkan pengaruh terhadap kecepatan filtrasi. Nah, ini terakhir referensi yang saya dapatkan, yang saya gunakan untuk membahas modul filtrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.